warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti pelajaran secara online. Baik, Ustadz di sini ingin mengabsen kalian, tapi absennya siapa yang tidak hadir pada hari ini tolong dikonfirmasi ya sama Ustadz maupun wali kelasnya. Baik, kita hari ini akan mempelajari pelajaran SKI. Kepanjangannya Sejarah Kebudayaan Islam. Nih, sebelum kalian melanjutkan pelajaran 1, alangkah baiknya kita berselawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Selawat badar aja ya. Nah, selawat badar. Ustadz yang membaca, kalian mengikuti di rumah ya. Baiklah, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Satu kali lagi. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semoga dengan berkat kita berselawat kepada Nabi Muhammad, kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga dosa orang tua kita, seluruh keluarga kita, dan dosa kaum muslimin dan muslimat diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita bersalawat. Amin. Baik, kita hari ini memasuki pelajaran yang pertama tentang keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Apa sih yang disebut dengan pra-Islam? Sebelum datangnya Islam. Kita akan mengetahui seluk-beluknya
budaya-budayanya, kelakuannya, nah, adat istiadatnya. Orang Arab sebelum datangnya Islam gimana sih? Nah, itulah pentingnya mempelajari SKI. SKI itu sejarah kebudayaan Islam itu kita intinya kenapa kita mempelajari SKI supaya agar kita mengetahui bagaimana kelakuan orang-orang Arab zaman dulu sebelum datangnya Islam. Nah, harus kita mengetahui. Nah, agar juga kita mengetahui bagaimana cara-cara dakwahnya Nabi Muhammad gimana. Apakah Nabi Muhammad berdakwah secara sabar atau keras? Nah, kita mengetahui di mana kita mengetahuinya di pembelajaran SKI, sejarah kebudayaan Islam. Nah, oke. Lanjut ya. Kita hari ini memasuki pelajaran yang pertama atau pelajaran yang ke-1. Pelajaran yang pertama ini kita di sini akan mengetahui seluk-beluknya mengetahui kelakuannya orang-orang Arab pra-Islam dulu. Nah, tuh lihat tuh ada di bukunya tuh. Yang keadaan geografis Jazirah Arab. Tuh, kalian sambil melihat di bukunya ya di rumah. Nah, lihat tuh. Jazirah Arab itu tempat kelahiran Nabi kita Muhammad. Nah, Nabi kita Muhammad dilahirkan di negeri Arab atau di Mekah. Kemudian ibu kota Arab Saudi adalah namanya Riyadh. Nah, Arab Saudi juga merupakan salah satu negara yang terletak di mana? Di Jazirah Arab. Negara lainnya juga banyak seperti Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, kemudian Qatar, Bahrain, dan Kuwait. Nah, itu salah satunya tuh, lihat ada petanya tuh. Nah, tuh ada lihat petanya tuh. Saya besarin nih petanya. Nah, itu ada petanya. Tuh, Arab Saudi, Riyadh. Tuh lihat tuh. Terus, kemudian penduduk bangsa Arab sebagian besar tinggal di mana? Di daerah Arab juga. Nah, karena itu Jazirah Arab dinamakan Jazirah Arab juga. Nah, tapi ibu kotanya Riyadh. Kemudian Jazirah Arab ini mempunyai luas sekitar berapa? 3.151.000. Nah, 3.151.000 luasnya tuh. Luas enggak? Luas. Luas daripada kita Kalimantan Tengah ini misalnya. Enggak. Tapi yang khusus di Kalimantan, di Palangkaraya aja. Nah, luas di Arab jauh, Arab Saudi. Kalau kita di Kalimantan, di Palangkaraya ini aja, cukup kota Palangkaraya aja, luas di sana. Sini kan cuma bundaran besar, bundaran kecil, Tengkiling, nah kan Palangkaraya. Tapi kalau seluruh Palangkaraya, lumayan luas juga. Kemudian luasnya Arab Saudi itu sekitar 3.151.000 dan orang-orang Arab Saudi itu orang-orang kaya sana terkenal dengan lahan minyak mentah. Nah,
Makanya orang-orang Arab Saudi itu kalau orang kaya di sana mempunyai lahan minyak mentah. Kemudian diekspor kemana? Ke seluruh dunia, seluruh penjuru. Nah, jadi kalau orang-orang kaya itu, coba lihat di internet tuh, orang-orang kaya Arab Saudi itu, bahkan mereka bisa membangun menara yang tidak dapat dibangun oleh negara lain. Itu Arab Saudi. Terus, nah ini negara Qatar. Lanjut. Qatar ini yang bagian B, yaitu kita akan mengenal sosial atau budaya masyarakat Arab pra-Islam sebelum datangnya Islam. Kita akan melihat nih. Tuh, kita lihat. Penduduk Jazirah Arab itu ada 3. Pertama, suku Arab kuno atau yang namanya Al-Arab Al-Baidah. Nah, suku Arab Al-Baidah ini bangsa Arab yang zaman dulu kala, yang menempati kota Arab. Kemudian baru yang kedua, suku Arab asli Al-Arabi. Dan suku Arab kuno yang Al-Arab Arabi tadi, Baidah tadi, itu sudah jarang ketemu di negeri Arab. Sudah banyak yang punah sudah. Nah, kemudian yang B, suku Arab asli, yang namanya Al-Arab Al-Aribah. Tuh, suku ini merupakan penduduk asli, penduduk yang mula-mula menempati negeri Arab. Mereka keturunan Kahlan dan terdiri atas 2 suku, yaitu suku Himyar dan suku Kahlan. Mereka kebanyakan menempati wilayah Hijaz Arab dan Oman serta Yaman, kebanyakan mereka tuh. Terus yang ketiga di sini yakni suku Arab pendatang. Nah, banyak pendatang juga. Di Arab itu juga banyak pendatang seperti Palangkaraya. Juga banyak orang pendatang dari Jawa, dari Madura dan lain sebagainya. Nah, suku Arab pendatang ini atau yang dinamakan Al-Arab Al-Mustaribah merupakan keturunan Nabi Ismail yang melahirkan suku Adnan. Suku Adnan menurunkan 4 suku, yaitu Mudar, Amar, Isad dan Rabi'ah. Nah, disinilah Nabi Muhammad atau Nabi kita dilahirkan, di mana? Di negeri Arab yang saya bilangin tadi. Di mana? Yakni di Mekah. Kalau ada soal nanti di pertanyaan, misalnya Nabi Muhammad dilahirkan di mana? Nah, di Arab Saudi. Kotanya apa nama kotanya? Yakni Mekah. Kemudian Nabi Muhammad di mana dimakamkan atau dikuburkan di mana? Di kota Madinah. Nah, lanjut. Teruskan. Kemudian kita di sini yang kedua, mengenal sifat dan watak bangsa Arab. Kita akan mengenal sifat dan watak bangsa Arab yang terpuji ini. Antara lain, sifat bangsa Arab yang terpuji yaitu pemberani. 2, suka hidup bebas. Nah, yang ketiga, memenuhi janji. Yang keempat, pantang mundur. Nih, sifat yang terpuji bangsa Arab nih. Yang pertama, mereka pemberani, pantang mundur. Jadi kita, apabila ada masalah, mereka selesaikan tanpa mundur. Yang kedua, suka hidup bebas.
Mereka tidak suka diam di rumah, mereka sukanya hidup bebas di alam. Mereka suka hidupnya di alam semesta, nah, kayak di hutan-hutan. Kemudian yang ketiga, memenuhi janji. Mereka tidak mau ingkar janji. Contoh ingkar janji ini gimana contohnya? Nah, ketika mereka berjanji, maka mereka tidak menepati, maksudnya. Maka mereka selalu menepati janji. Contohnya, ketika ada orang yang mengundang, misalnya nih, ketika kita diundang orang ke pengantinan misalnya, Ahmad besok hadir ya di pengantinan saya misalnya, maka mereka insya Allah akan datang. Maka tidak mau mereka ingkar janji. Maka kata mereka, janji itu sebagaikan utang. Mereka beranggapan bahwa janji itu, kata mereka, bagaikan utang, harus dibayar, harus ditepati. Kalau kita umat Islam, Bang, gimana? Bila kita tahu nih ya, kalau kita berjanji, kalau kita itu berjanji dengan orang lain, dengan teman kah, dengan guru dan lain sebagainya kah, maka kita bilangnya apa? Bilangnya insya Allah. Ingat tuh, apabila kita berjanji bilangnya insya Allah. Dan yang keempat, yakni pantang mundur. Orang Arab zaman dulu itu pantang mundur. Apabila mereka berperang, maka mereka tidak akan mundur dulu sebelum menang. Nah, kayak gitu contohnya. Gitu juga kita ketika kita belajar. Ketika kita belajar sekolah, maka jangan menyerah duluan. Ya. Ketika kita belajar di sekolah, ya kan, maka jangan menyerah duluan. Nah, ini belum belajar sudah menyerah duluan. Susah Ustadz katanya. Belum belajar lagi. Ustadz gak mau belajar. Susah itu. Nah, itu menyerah duluan. Berarti kita tidak mempunyai keberanian. Berarti kita orang pantang mundur. Belum belajar sudah menyerah. Belum kata orang tuh belum naik pohon lagi sudah pikirnya jatuh sudah. Nah, kayak gitu. Belum naik sepeda sudah pikirannya takut jatuh aja. Nah, sama tuh. Nah, terus sifat yang kelima, sifat yang baik bagi bangsa Arab yang kelima, ya ini suka menolong. Mereka tuh orangnya suka menolong. Contohnya apabila teman nih di sekolahan jatuh, kita tolong, jangan kita biarkan aja, kasihan dia tuh. Sudah jatuh, diketawain, makanannya jatuh lagi ke tanah. Waduh, macam mana tuh? Macam mana lah? Nah, jangan diketawain kasihan. Maka kita harus tolong. Kemudian ada sifat bangsa Arab yang tidak terpuji, yang tidak perlu kita turuti. Yang pertama, ya ini sifat bangsa Arab yang tidak terpuji, yaitu menyembah berhala. Jangan diturutin. Kemudian yang kedua, mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup. Karena yang ketiga, memperistri perempuan bekas istri ayahnya. Dan yang keempat, berpesta pora dan mabuk-mabukan. Contohnya sifat watak bangsa Arab yang tidak terpuji yang pertama tadi, menyembah berhala. Apa contohnya? Ini menyembah pohon, menyembah patung, menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah sungai, sesajen, maka jangan dilakukan. Karena itu
hukumnya syirik, menyekutukan Allah. Dan yang kedua nih, mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup. Nah, kenapa mereka mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup? Karena kata mereka anak perempuan itu pembawa sial, karena tidak bisa ikut berperang, lemah kata mereka. Dan yang ketiga nih, memperistri perempuan bekas istri ayahnya. Nah, sama dengan ibunya tuh, ya enggak? Ibunya diperistri mereka. Dan yang ketiga, berpesta pora dan mabuk-mabuk. Nah, ini sering terjadi nih, jangan diikutin ya. Orang Arab juga suka mabuk-mabukan, suka berpesta pora. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan 4 sifat yang tidak terpuji bangsa Arab. Pertama, menyembah berhala. Menyembah berhala. Yang kedua, mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup. Yang ketiga, memperistri perempuan bekas istri ayahnya. Dan yang keempat, berpesta pora dan mabuk-mabukan. Ingat tuh. Tapi kalau ada pertanyaan lagi, apa sifat bangsa Arab yang baik? Pertama, pemberani. Yang kedua, pantang mundur. Yang keempat, suka menolong. Terus apa lagi? Nah, terus apa lagi yang selanjutnya? Nah, baca. Selanjutnya, suka hidup bebas. Dan yang terakhir, memenuhi janji. Nah, ya, sampai situ aja ya pertemuan kita hari ini tentang SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Semoga apa-apa yang Ustadz jelaskan pada hari ini dapat kita aplikasikan dalam diri kita, terutama dalam hal-hal kebaikannya. Kayak sifat-sifat bangsa yang terpuji jadi harus kita turuti. Tapi yang mampu aja, kalau nggak mampu nggak usah. Sudah ada pantun, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata Ustadz yang salah, jangan dibuat di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.